Baiklah, kita mulai saja. Cerita ini dimulai sejak tadi malam. Bukan, melainkan sejak malam sebelumnya, dan malam sebelumnya. Persisnya sejak malam pertama kami pulang dari Sagaras. Ketika mimpi buruk itu mulai datang menghantui. Gelap total. Mataku menatap sekeliling. Kepalaku menoleh ke sana kemari. Aku ada di mana? Kakiku seperti menginjak sesuatu yang basah. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku bergegas mengangkat tangan. Biar cahaya terang keluar dari sarung tangan matahari yang selalu kupakai. Membuat terang sekitar kosong, lengang. Hanya gelap di ujung-ujung sana. Aku berseru, membuat sarung tanganku mengeluarkan cahaya lebih terang. Biar tetap gelap di ujung-ujung sana. Sejauh apapun cahaya yang kubuat, tetap tidak terlihat tepi atau ujung tempat ini. Aku ada di mana? Napasku mulai menderu kencang. Aku menunduk, menatap kakiku. Genangan air berwarna betisku. Mendekatkan tanganku ke permukaan air, cahaya terang dari tanganku tidak mampu menembus genangan hitam tersebut. Hitam, hingga ini di mana? Ruangan apa? Aku mulai melangkah. Kakiku menginjak genangan air hitam, membuat suara kecipak. Aku mulai berlari, kencang. Suara kakiku mengenai air terdengar semakin keras. 5 menit berlari cepat, tetap kosong. Lengang. Di mana ujung ruangan ini? Di mana dinding-dindingnya? Aku mulai panik. Biar tanganku terangkat lebih tinggi. Aku berteriak, membuat sarung tanganku terang benderang, radius nyaris belasan kilometer. Tetap gelap di ujung-ujungnya. Ini ruangan apa? Sebesar apa ruangan ini? Setinggi apa? Aku segera lompat ke udara, teknik kinetik. Seperti terbang, tubuhku meluncur ke langit-langit ruangan, mencoba memeriksa bagian atas, siapa tahu menemukan atapnya. Tetap sama saja, tidak terlihat apapun selain gelap. Seolah tidak berujung. Sementara di bawah sana, hamparan genangan air hitam terlihat menakutkan. Napasku semakin tersengal. Bagaimana jika ruangan ini betulan tidak ada ujungnya? Bagaimana jika aku terjebak di dalam ruangan ini? Tidak mungkin. Aku berteriak lagi, teknik kinetik, tubuhku melesat cepat menuju satu arah. 5 menit, lagi-lagi, tetap tidak ada ujungnya. Hanya gelap, keringat deras membanjiri tubuhku. CTAR. Aku berteriak, mengirim petir biru terang. Sia-sia, akar petir itu memang menyambar jauh, tapi hilang ditelan kegelapan di ujungnya. CTAR. CTAR. Aku mengirim petir ke atas, kiri, kanan, belakang. Tetap sama hasilnya. CTAR. Aku mengirim petir ke bawah, ke genangan air hitam. Akar petir menjalar, membuat air mendidih sejenak. Tapi sisanya kosong, lengang, dan perlahan, entah apa yang terjadi, mendadak cahaya terang dari sarung tanganku mulai redup. Aku berseru tertahan. Semakin redup, astaga. Apa yang terjadi pada sarung tanganku? Tubuhku juga seperti kehilangan kekuatan. Meluncur deras ke bawah. Aku berteriak, berusaha konsentrasi. Brak, tetap saja tubuhku menghantam genangan air hitam. Membuat badanku basah kuyup. Bergegas berdiri. Cahaya di sarung tanganku tinggal seperti bola lampu 5 watt. Sedetik, 2 detik, hilang sama sekali. Membuat sekitar gelap total. Aku berusaha mengeluarkan sambaran petir. Tidak ada lagi petir biru, itu hanya gemeretuk listrik kecil, yang kemudian padam. Kali ini aku benar-benar panik. Jantungku berdetak kencang. Napasku semakin tersengal. Apa yang terjadi? Aku ada di mana? Kenapa aku sendirian di ruangan ini? Di mana yang lain? Air hitam perlahan terasa dingin. Sangat dingin. Tanganku gemetar. Apa yang harus kulakukan? Berlari kemana? Atau menunggu? Udara terasa tipis. Sekejap, aku kesulitan bernapas. Tidak ada oksigen di sekitarku, hilang begitu saja. Aku berteriak, tenggorokanku tercekik. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku terjatuh ke genangan air hitam. Dingin. Bagaimana ini? Tanganku terulur ke udara, menggapai-gapai, berusaha mencari udara segar. Tapi tidak ada apa-apa. Aku berteriak, suaraku hilang. Brak, tubuhku terjatuh dari tempat tidur. Aku mengaduh pelan. Mataku terbuka, gelap, tapi tidak segelap sebelumnya. Cahaya dari lampu teras melintasi sela-sela gorden. Juga cahaya dari lampu ruang tengah, melewati kisi-kisi pintu. Napasku masih menderu, peluh sebesar biji jagung menetes dari dahi dan leher. Aku menyekanya.
Berusaha mengendalikan diri. Aku mengenali ruangan ini. Kamarku. Syukurlah, itu hanya mimpi buruk. Aku beringsut kembali naik ke tempat tidur. Mimpi buruk yang terasa nyata sekali. Jam berapa sekarang? Mataku menatap dinding. Jam 2 malam. Aku menghela napas pelan. Pindah menatap langit-langit kamar. Ini kali ketiga aku bermimpi hal yang sama, berada di ruangan gelap tanpa ujung itu. Sendirian, di tengah genangan air hitam. Apakah itu hanya mimpi biasa? Tidak penting. Tapi kenapa mimpi ini datang 3 kali? Apakah normal seseorang bisa bermimpi sesuatu yang sama berkali-kali? Pertama kali aku bermimpi ini 2 minggu lalu, yang kedua 1 minggu lalu, dan sekarang yang ketiga. Apakah mimpi ini karena sejak pulang dari Sagaras, kekuatanku perlahan pulih? Setelah terkuras habis saat digunakan untuk melepas teknik masa depan itu. Entahlah. Di luar terdengar suara hujan. Tidak deras. Suara butir air hujan mengenai atap terdengar menenangkan. Jendela kaca kamarku terlihat basah. Menghela napas sekali lagi. Aku tidak tahu jawabannya. Berusaha melanjutkan tidur. Gelap total. Ruangan di sekitarku gelap. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Di mana aku sekarang? Aku mengaduh. Ini mimpi yang sama. Kenapa aku bermimpi ruangan ini lagi? Ayo bangunlah. Aku berusaha membujuk kesadaranku. Tapi tidak bisa. Aku tetap tidak bisa bangun. Aku mengangkat tanganku, menggeram pelan, membuat sarung tangan matahari bersinar terang. Aku berusaha mengendalikan napas. Tetap tenang. Tapi itu tidak berhasil. Ruangan gelap itu entah bagaimana caranya mulai membuatku panik. Meskipun ruangan ini besar tidak tahu batasnya, justru aku seperti terkunci di sini. Terkurung. Tidak bisa keluar. Mulai bergerak melangkah. Terdengar kecipak di genangan air hitam. Kakiku mulai berlari. Jantungku berdetak kencang tidak bisa kucegah. Napasku kembali tersengal. Aku menoleh. Ini baru, tidak sama seperti mimpi sebelumnya. Aku yakin sekali tadi ada yang mengikutiku. Siapa? Aku berseru. Siapa di sana? Hanya lengang sebagai jawaban. Tanganku terangkat lebih tinggi, menambah radius terang. Tidak ada siapa-siapa. Jangankan orang, bahkan semut atau serangga kecil pun tidak terlihat. Aku menyeka peluh di dahi. Mungkin itu balik tadi hanya perasaanku. Kanan, melanjutkan lari, aku berusaha menemukan ujung atau dinding ruangan. Aku harus fokus berlari ke satu arah agar efektif mencari pintu keluar. Jika aku bergerak ke sana kemari, boleh jadi aku malah kembali ke titik semula. Terus lari, menambah kecepatan. Sesuatu itu, langkahku terhenti. Aku menoleh dengan cepat, mengacungkan tangan. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Napasku menderu kencang, nyaris tersengal. Aku yakin sekali ada yang mengikutiku barusan. Tapi entah siapa atau apa. Tidak ada lagi jejaknya di belakangku. Kosong. Siapa di sana? Aku berseru lagi. Senyap. Tidak ada jawaban. Hanya kecipak suara air saat kakiku bergerak maju satu langkah, memeriksa, memastikan. Aku mengelap keringat deras di leher. Kembali balik kanan, melanjutkan lari. Menambah kecepatan, kali ini dengan teknik kinetik, tubuhku seperti meluncur deras di permukaan genangan air. Aku benar-benar menoleh secepat mungkin saat desir bayangan atau sesuatu itu terdengar di belakangku. Siapa di sana? Aku berteriak, tanganku terangkat, konsentrasi, menggunakan seluruh tenaga. Cahaya dari sarung tangan matahari menerangi belasan kilometer di belakang sana. Lengang. Tidak ada siapapun. Astaga. Ini semakin membuat panik. Siapapun itu, atau apapun itu, bagaimana mungkin bisa menghilang begitu cepat? Aku yakin sekali sesuatu itu mengikutiku dari jarak dekat, hanya beberapa meter di belakangku. Atau itu khayalanku saja? Tidak mungkin. Aku mendengar desir gerakannya. Dan masalahku tangan matahari mulai redup. Bertambah. Sarung, aduh, jangan padam dulu. Aku berseru cemas. Radius cahaya semakin kecil. Bagaimana ini? Tubuhku yang sejak tadi mengambang di atas genangan air turun perlahan, kekuatan teknik dunia paralel itu juga memudar. Aku menepuk-nepuk telapak tangan, berharap cahayanya kembali terang. Tidak bisa. Tolonglah. Jangan padam dulu. Aku membujuk. Cahaya itu terus memudar. Bersamaan dengan seolah udara diambil di ruangan itu. Tenggorokanku kembali tercekik. Kepalaku mendongak berusaha mencari udara segar. Kakiku tidak bisa digerakkan,
Genangan air hitam seperti es dingin menguncinya. Aku berseru, tidak ada suara yang keluar. Teknik itu, aku akan meminjam kekuatan di masa depan. Itu mungkin bisa menjadi solusi. Konsentrasi. Sebelum kekuatan dunia paralel yang kumiliki benar-benar hilang, aku akan memakai teknik itu. Konsentrasi. Lantas berteriak, berhasil. Teriakanku terdengar lantang. Sepertinya akan berhasil. Tapi, brak, tubuhku jatuh dari tempat tidur. Sally, apa yang kamu lakukan? Terdengar suara dari luar kamar, suara mama. Aduh, kamu yang membuat padam listrik rumah. Aku mengusap dahi yang terbentur tiang dipan. Anak itu belum bangun. Terdengar suara lain menimpali, suara papa. Belum. Aduh, mama lagi blender bumbu. Tiba-tiba listrik mati. Aku menatap kamarku. Gelap. Semua lampu memang mati. Tapi cahaya remang menerobos gorden. Sudah jam 6 pagi. Mungkin listriknya hanya turun, Ma. Papa menurunkan koran, dia tidak bisa melanjutkan membaca. Dapur, sekaligus ruangan makan itu gelap. Tidak mungkin. Pasti gara-gara Sally. Setiap listrik di rumah mati atau apalah, selalu dia, kan? Mama menggeleng sebal. Papa suruh bangun anak itu deh. Ini sudah mau jam 6, kesiangan melulu. Dia nanti terlambat sekolah. Baiklah, ibu dokter tercinta. Papa menyeringai, berdiri. Aku beranjak duduk di lantai. Mengusap peluh di dahi, leher. Mimpi tadi, datang 2 kali malam ini. Apa maksudnya? Ruangan gelap itu. Sesuatu yang mengikutiku. Terdengar ketukan di pintu kamar. Iya, masuk. Aku berseru. Kepala papa muncul di balik pintu, melongok. Kamu baik-baik saja, Sally? Iya, Pak. Aku berdiri. Bisa tolong nyalakan? Papa tersenyum, menunjuk lampu. Aku mengangguk, menjentikkan tanganku. Sekejap, lampu-lampu kembali menyala. Sepertinya listrik rumah padam karena aku refleks mengeluarkan teknik bertarung tanpa sadar saat mimpi buruk tadi. Terima kasih, Sally. Papa tersenyum lebih lebar. Kamu mau bergabung sarapan? Iya, Pak. Aku mengangguk.